Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat merayakan Jumat pertama bulan Juli bersama keluarga dan komunitas Anda. Jumat tanggal 5 Juli 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkan dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasa cemburu dan iri hati itu sangat berbahaya. Bahkan merusak baik pribadi itu sendiri maupun relasinya dengan orang lain. Tidak berlebihan kalau saya katakan saudara-saudari, rasa cemburu dan iri hati, apalagi yang sudah akut, yang berlebihan, tidak pernah membawa kebahagiaan bagi orang yang bersangkutan. Banyak keluarga yang retak justru karena rasa cemburu yang tidak berdasar. Banyak keluarga yang hancur karena rasa cemburu yang berlebihan. Banyak hubungan persaudaraan menjadi hambar karena iri hati yang tidak dikendalikan. Ironisnya saudari-saudara, yang dicemburui itu belum tentu juga disukai. Pernah ada kejadian bahwa seorang mahasiswi menyampaikan rasa cemburunya pada seorang teman yang berpacaran dengan seorang mahasiswi lain yang menurut dia tidak seberapa cantik. Dia terlalu ganteng, dia terlalu cakep, tidak pantas dengan cewek seperti dia yang biasa-biasa saja. Bayangkan saudara-saudari, rasa cemburu yang berlebihan seperti ini merusak hatinya sendiri, merusak dirinya atau pribadinya sendiri. Kemudian orang bertanya kepadanya, apakah dia menyukai cowok itu? Ternyata juga tidak. Dia sendiri sudah punya pacar, sudah punya teman. Maka pertanyaan yang muncul adalah, untuk apa dia cemburu? Ternyata rasa cemburunya datang dari perasaan iri hati yang berlebihan. Itulah gerak batin manusia, saudara-saudari. Seringkali tidak logis, tidak masuk akal, tetapi toh nyata ada dan dihidupi. Maka diperlukan kedewasaan dan kebijaksanaan untuk menyikapi situasi-situasi semacam ini. Saudari-saudara umat beriman terkasih, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu tidak pernah menyukai Yesus. Yesus dianggap terlalu, katakanlah, liberal, terlalu kritis, dan apalagi seringkali mencelah cara hidup mereka sebagai orang-orang yang selama ini sering dianggap sebagai orang-orang suci, orang-orang yang tahu hukum Taurat, tahu Tuhan dan sebagainya.
Tapi kemudian seringkali dibuat oleh Yesus dengan macam-macam sikap kritisnya, celaannya, dan macam-macam praktek hidup mereka yang kemudian dicelah oleh Yesus, dikritik, bahkan seringkali dengan kata-kata yang keras, dengan kata misalnya celakalah kamu. Tutur kata dan tingkah laku mereka, tingkah laku Yesus maksud saya, diawasi dengan seksama, dengan harapan ada kesalahan yang tidak terduga yang dia lakukan, sehingga mereka mempunyai alasan untuk melakukan perlawanan terhadapnya. Sehingga mereka punya, katakanlah, peluru untuk menembak dia. Maka pertemuan dengan Matius, seorang pemungut cukai, dan perjamuan yang melibatkan banyak pemungut cukai dan orang berdosa, itu kemudian dianggap sebagai amunisi yang bisa dipakai untuk menyerang Yesus. Apa sikap mereka? Tidak ada. Selain iri hati dan cemburu melihat kegembiraan Matius dan orang-orang berdosa lain yang merasa disapa oleh Yesus, yang tidak merasa direndahkan, dicelah oleh Yesus, tapi justru yang kemudian disapa Yesus, bahkan mau makan bersama dengan mereka. Maka sikap orang Farisi dan ahli Taurat merupakan sikap yang didasari oleh iri hati dan cemburu yang berlebihan. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang berdosa dan tersisi daripada diterima kembali sebagai pribadi yang bermartabat. Pribadi yang bermartabat. Kebahagiaan inilah yang menumbuhkan rasa cemburu kaum Farisi. Mereka memang taat beragama, tapi apakah mereka bahagia? Tanda tanya besar. Maka di awal tadi saya katakan saudara-saudari bahwa tidak ada kebahagiaan pada diri mereka yang dikuasai oleh rasa cemburu dan iri hati. Kecemburuan itu tidak selamanya terjadi karena seseorang tidak meraih apa yang dia inginkan. Tapi karena melihat orang lain bersuka cita karena mengalami sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang membahagiakan. Ada orang yang suka merusak fasilitas komunitas misalnya, karena tidak ingin semua anggota lain menikmati fasilitas yang sama. Terjadi juga dengan fasilitas-fasilitas umum dimanapun kita lihat, atau bahkan dimanapun kita berada, dengan mudah dirusak oleh masyarakat karena hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan publik. Penerangan jalan, tanda-tanda lalu lintas, lampu-lampu jalan banyak yang dirusak dan sebagainya. Padahal itu berguna untuk kepentingan bersama. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Mentalitas cemburu dan iri hati semacam ini harus lenyap dari hati kaum beriman. Gantilah semuanya dengan ketulusan dan biarkan Tuhan berbicara dengan cara-cara yang Dia kehendaki melalui diri Anda. Hari ini kita merayakan Jumat Pertama. Kita tahu saudari-saudara, Jumat Pertama itu adalah perayaan untuk mengenangkan hati Yesus yang Maha Kudus berdasarkan penampakannya kepada Santa Maria Margaret Alacoque. Dan rasa iri hati cemburu itu langsung berhubungan juga dengan hati. Maka kita mohon kepada Yesus supaya kita memiliki hati yang seperti hatinya. Kita mohon kepadanya supaya Dia membuat hati kita menjadi hati yang penuh belas kasih, bukan hati yang dikuasai oleh iri hati dan kecemburuan. Sebab di mana ada iri hati dan kecemburuan, di situ tidak ada kebahagiaan. Di mana ada iri hati dan kecemburuan, di situ tidak ada sukacita.
Sukacita adalah milik orang-orang beriman yang memiliki hati yang tulus, hati yang tidak dikuasai iri hati dan cemburu. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang terbuka, hati penuh belas kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Lebih-lebih orang-orang berdosa, orang-orang bersalah, yang seringkali dipinggirkan, yang seringkali direndahkan. Mampukan kami ya Tuhan agar memiliki hati seperti hati-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.